Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Hayakallah Hanfi. Hayakallah ya Kumaha Ustazana. naon? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustazana Ali Hasan Bawadir di tengah kita. Dan insya Allah kita akan lanjut kembali kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazana Ali Hasan Bawazir. Dan tema malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali untuk malam hari ini yaitu Umratul Qadha. Dan insya Allah beliau sudah di tengah kita. Kita akan lanjut kembali di jilid kedua pada kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratul Nabi Al-Ma'mun. Insya Allah untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Zona Ali untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang memberikan kehidupan seorang hamba yang memeluknya dan menjalaninya dengan benar akan merasakan keberkahan hidup, kebaikan hidup, bukan hanya di dunia, bahkan keberkahan itu akan jauh lebih dia rasakan setelah dia meninggal dunia. Ketika dia menyelesaikan misi tugasnya untuk menjalani salah satu fase kehidupan yang merupakan bagian dari ujian hidup, yaitu kehidupan dunia. Dan ketika mereka berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh, ke alam akhirat, maka di sanalah mereka merasakan, mereka di saat itulah mereka bersyukur akan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika terhadap yang masih hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka bagaimana dengan yang mereka yang sudah wafat, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih luas bagi mereka semua yang telah kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih pembahasan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Yang di bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menjalankan umrah, ibadah umrah. Sebagaimana itu adalah di antara poin-poin kesepakatan dari perjanjian Hudaybiyah yang terjadi tahun lalu. Di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Yaitu pada tahun ke-7, artinya tahun depan, kaum muslimin boleh menunaikan ibadah umrah. Yaitu tepat 1 tahun dari perjanjian itu, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Nah, sebelum kita membahas ini, apa yang dimaksud dari penamaan Umratul Qadha? Sebagian mungkin beranggapan bahwa ini mengqadha, ya, mengqadha atau membayar umrah tahun lalu yang tidak terrealisasi. Ya, ada berasumsi yang seperti itu. Dan ini kurang tepat. Kenapa? Karena umrah tahun lalu yang Nabi SAW juga tahallul pada saat itu adalah umrah yang sempurna, yang tidak perlu diqadha. Tapi qadha di sini maknanya adalah eh, realisasi dari tuntutan perjanjian. Ya, qadha itu dalam bahasa Arab bisa berarti mengqadha,
bisa berarti adalah menuntaskan komitmen. Ya, menuntaskan komitmen, merealisasikan komitmen yang telah terjadi. Karena di antara poin-poin perjanjian yang telah disepakati bahwa tahun depan Nabi Muhammad SAW akan menunaikan ibadah umrah sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Maka di dalam riwayat yang lain disebut umratul qisas, ya, qisas. Jadi yang dulu dengan yang ini. Karena tahun lalu Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umrah, maka pembalasannya adalah di tahun ini. Ya, tuntutannya adalah di tahun ini sebagaimana komitmen dari perjanjian itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka semua yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah semuanya ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa ini, kecuali para sahabat yang wafat, yang mati syahid di dalam peristiwa Khaybar ataupun yang lainnya. Sehingga mereka yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Umratul Qadha ini kurang lebih 2.000-an orang, selain wanita dan anak-anak. Ya, 2.000-an laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk untuk walinya kota Madinah sepeninggal beliau kepada Uwaif ibnul Abya ibnul Abdat ad-Daili, ya, Uwais ibnul Abdat ad-Daili radhiyallahu an. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membawa 60 ekor onta yang diniatkan untuk dikorbankan nantinya di haram di Mekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk salah seorang sahabat yang bernama Najiyah ibnu Jundub al-Aslami radhiyallahu an untuk mengiring 60 ekor onta itu bersama 40 orang dari Bani Aslam. Yang mereka ini mengawal atau melindungi, menjaga 60 ekor onta tersebut. Dalam perjalanan umrah ini agak khusus. Khususnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa senjata, membawa perisai, membawa busur anak panah dan anak panah. Ya, kenapa melakukan itu? Karena khawatir pengkhianatannya orang-orang Quraisy nantinya. Khawatir mereka akan berkhianat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Dzul Hulaifah yang kita sebut saat ini dengan Bir Ali, yang miqatnya penduduk kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekelompok pasukan berkuda di bawah kepemimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an untuk mendahului keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk istilahnya membuka jalan atau menjaga perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada pasukan yang datang menghadang beliau, ya, atau menghadang kaum muslimin atau berkhianat terhadap kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sekelompok pasukan berkuda di bawah kepemimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk pergi mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di depan pintu masjid Dzul Hulaifah ini atau Bir Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berihram dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka wa labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bertalbiyah dimulai dari Bir Ali tersebut. Muhammad bin Maslamah yang pergi mendahuluinya dengan pasukan berkuda, ketika pasukan Muhammad bin Maslamah ini sampai di Murrid Zahran, ya, sampai di Murrid Zahran, ini adalah salah satu lembah antara kota Mekah dengan Usfan. Ya, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari Quraisy. Yang orang-orang Quraisy ini bertanya, kalian datang dengan pasukan berkuda ini apa maksudnya? Ya, dan kemudian Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa besok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke sini insya Allah. Ya, karena mereka melihat bahwa pasukannya Muhammad bin Maslamah ini berkuda dan dengan senjata yang lengkap dengan banyak, maka salah seorang dari mereka ini lari bergegas ke kota Mekah memberitahu orang-orang Quraisy, ya, memberitahu akan
datangnya rombongan pasukan dari kota Madinah. Dan itu membuat khawatir orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, Wallahi ma ahdathna hadatha wa inna ala kitabina wa hudnatina. Fafima yaghzuna Muhammadun fi ashabihi. Kita tidak melakukan apapun. Perjanjian tetap di dalam perjanjian. Kita tidak melanggar apapun dari perjanjian yang telah disepakati. Kita tetap di dalam komitmen kami. Namun, kenapa Muhammad tiba-tiba menyerang kami seperti ini? Ya, dan kemudian besoknya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Murad Zahran, Nabi menetap di sana. Ya, dan juga kemudian ada omongan dari orang-orang Quraisy bahwa mereka ini kelelahan, mereka ini orang-orang lemah, mereka orang-orang yang kurus dan kecil yang lemah. Ya, mengomentari kepada sahabat radhiyallahu anhum. Maka kemudian sebagian sahabat yang memang mereka merasakan bahwa bekal mereka tidak mencukupi, perjalanan yang cukup jauh, jumlah yang cukup banyak, 2000-an orang, mereka membutuhkan konsumsi yang lebih. Maka mereka pun mengusulkan, ya Rasulullah, boleh tidak kendaraan kami sembelih, kami makan. Jadi kami makan dagingnya, kami makan lemaknya, kami minum kuahnya, maka kita akan lebih memiliki fisik yang kokoh, yang kuat ketika memasuki kota Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la, walakin u'tuni bifadli azwadikum. Jangan demikian, kata Nabi SAW, sisa makanan atau sisa-sisa makanan bekal kalian yang masih ada, bawa kemari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pun membentangkan karpet yang terbuat dari kulit, ya, membentangkan karpet kulit begitu, dan kemudian mereka menuang sisa makanan yang sisa bekal makanan yang mereka bawa, sisa bekal makanan yang mereka bawa. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta kepada Allah keberkahan agar memberkahi makanan tersebut. Maka kemudian beliau SAW memerintahkan kepada 2000 pasukan ini untuk makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang dan tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW perintahkan kepada semuanya untuk mengumpulkan bekal makanan itu, artinya berbekal dengan keberkahan yang ada. Sehingga di samping semuanya kenyang, mereka pun mengumpulkan dari makanan yang bertambah keberkahannya itu di dalam bekal-bekal mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW memerintahkan sekelompok pasukan berkuda yang lebih dahulu, ya, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Maslamah, untuk berada di satu bukit namanya Ya'jaj, ya, satu bukit namanya Ya'jaj, yang ini kurang lebih 8 mil dari kota Mekah, yang dari bukit itu, dari gunung itu, mereka bisa melihat langsung ke haram, ya, ke tanah haram. Mereka langsung bisa melihat ke Mekah. Ikhwatal iman. Orang-orang Quraisy yang melihat pergerakan ini yang tidak biasa, dan mereka melihat pasukan bersenjata, itu menjadi perhatian luar biasa bagi mereka. Maka mereka pun mengutus utusannya yang bernama Mikraz bin Hafs, ya, bersama beberapa orang dari utusan orang-orang Quraisy untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai mereka menemui Nabi SAW di Ya'jaj ini tadi, di bukit Ya'jaj itu. Dan di saat itu Nabi SAW dengan para sahabatnya, dengan onta-onta yang akan disembelihnya dan pasukan bersenjatanya, mereka mengatakan, ya Muhammad, ma'arafna ma'urifta saghiran wala kabiran bil ghadr. Kamu ini tidak dikenal dari dulu, dari sejak kamu kecil sampai kamu seumur ini, kamu tidak dikenal sebagai orang yang suka mengkhianati perjanjian. Kamu selalu komit dengan perjanjianmu. Tadkhulu bisilahi fil haram ala qaumi wa qad syaratta lahum alla tadkhul illa bisilahil musafir as-suyufu fil gurub. Dan saat ini kamu masuk ke kota Mekah dengan membawa pasukan bersenjata untuk menyerang kaummu di tanah haram, sedangkan kamu telah berkomitmen dengan kami tahun lalu tidak akan datang ke kota Mekah kecuali dengan membawa persenjataan atau peralatan senjata pun pisau, ya, seperti yang dibawa oleh musafir, bukan pedang.
pisau-pisau yang diikatkan dengan di tempat-tempat minum? Bukankah seperti itu persyaratan yang kamu minta, wahai Muhammad? Perjanjian yang lalu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inilah udkhilu alaihi musilah. Aku tidak akan masuk ke kota Mekah dengan pasukan bersenjata. Atau aku tidak masuk ke kota Mekah dengan senjata-senjata ini. Artinya, ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak akan memasuki kota Mekah dengan membawa persenjataan. Ya, artinya pasukan bersenjata itu akan di tempatnya, memantau dari jauh. Tapi Nabi SAW memasuki kota Mekah tanpa membawa senjata sama sekali. Maka kemudian Mikras bin Hafs, utusan Quraisy ini mengatakan, "Hadzal ladzi yu'rafu bihil birru wal wafa." Ini memang yang dikenal kebajikan dan menunaikan komitmen terhadap janji, itulah yang dikenal dari dirimu, wahai Muhammad. Ikhwafillah, rahimahni wa rahimakumullah. Kita penting sekali untuk mempelajari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa komitmen beliau walaupun terhadap orang-orang kafir sekalipun, beliau tetap menjaga komitmen ini. Beliau tidak khianat terhadap janji. Ya, ini ditunjukkan sangat dominan, sangat terlihat pada sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini luar biasa. Ini antum lihat bahwa akhlak beliau kepada siapa? Kepada orang kafir. Bukan kepada sesama muslimin. Bayangkan terhadap sesama kaum muslimin. Antum melihat pada kejadian peristiwa sebelumnya, bagaimana salah seorang pemimpin uh, besar dari Bani Hanifah, ya, yang mereka yang kemudian menjadi masuk Islam, ya, Tsumamah radhiyallahu an, yang beliau masuk Islam karena melihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumamah bin Utsal radhiyallahu an, yang ketika ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat akhlak yang mulia, luhurnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Tsumamah ini seorang sahabat, seorang pemimpin suku, kepala suku yang sangat disegani dan dihormati, maka Nabi SAW memuliakannya. Dan ketika Nabi SAW melepaskannya begitu saja, itu begitu membekas di dalam hati Tsumamah radhiyallahu an, yang akhirnya beliau balik lagi, ya, sebagai seorang yang merdeka dan menyatakan masuk dinul Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pulanglah Mikras bin Hafs ke teman-temannya dari orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah dengan mengatakan bahwa Muhammad tidak akan masuk dengan senjatanya, sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama. Maka bersiaplah kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah ini. Namun tersebar berita bahwa kaum muslimin yang sedang mau menunaikan ibadah umrah ini, mereka sedang dalam kondisi lelah dan lemah. Mereka sedang kondisi sakit. Mereka meriang, mereka demam. Ya, sehingga sebagian orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, daripada kita kena ketularan karena wabah yang mereka bawa, lebih baik kita menyingkir dulu sebentar. Maka sebagian mereka menyingkir, meninggalkan Mekah, melihat dari pegunungan di sekitar kota Mekah. Mendengar hal ini, ya, mendengar desas-desus dan isu tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak seperti yang didugakan oleh orang-orang Quraisy ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuruni Ya'jaj, ya, setelah beliau berpesan kepada sebagian para sahabat untuk menjaga persenjataan yang ada. Jadi semua senjata ditinggal. Pedang, tameng, ya, perisai, panah, ya, anak panah dan busurnya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Aus ibnu Khayli al-Ansari dengan 200 orang sahabat yang lainnya, ya, ada 1/10 dari jumlah rombongan yang ada, untuk tetap menjaga persenjataan tersebut. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring hadyunya,
onta-onta yang akan disembelih itu ya memasuki kota Mekah dan ditempatkan di satu tempat yang disebut dengan Dhutwa ya atau Dhutwa yang salah satu tempat yang dekat dengan pintu kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah melalui jalur Thaniyah dan para sahabatnya mereka pun mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan mereka membawa ya pisau-pisau mereka ya sambil bertalbiyah. Mereka khawatir orang-orang Mekah atau salah seorang dari mereka akan memanah Nabi Muhammad SAW dari jauh. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika Nabi SAW melaksanakan umrah, kami memperisai Nabi Muhammad SAW dari orang-orang musyrikin. Ya, kami khawatir mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan terus Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Sampai beliau memasuki Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Orang-orang Quraisy kurang lebih mereka berjajar kurang lebih 2 saf. Ya, mereka melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka berada di Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah itu posisinya tidak jauh dari Hijr. Ya, atau yang dikenal oleh antum semuanya Hijr Ismail. Tapi yang benar Hijr doang tanpa Ismail. Darun Nadwah. Tempat kalau bahasa sekarang mungkin adalah bahasa sekarang adalah gedung DPR-nya Quraisy. Ya, tapi bukan gedung ya. Itu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy namanya Darun Nadwah. Mereka berada di situ. Sebagaimana disebutkan dalam Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Mekah ya orang-orang penduduk kota Mekah mereka berjejer mereka berbaris 2 saf untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an menuntun onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW menunggangi ontanya dan tali onta itu dituntun oleh Abdullah bin Rawaha sambil dia melantunkan bait syair dengan mengatakan khallu banil kuffari an sabilihi khallu fakullul khairi fi rasulihi nahnu darabnakum ala ta'wilihi kama darabnakum ala tanzilihi darban yuzilul hama an man maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi ya rabbi inni mu'minun biqilihi. Wahai keturunan orang-orang kafir, biarkanlah dia berjalan, biarkanlah dia berjalan. Semua kebaikan itu ada pada utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menggebuk kalian dengan apa yang telah Allah firmankan tahun lalu bahwa kalian akan memasuki kota Mekah. Ya, bagaimana Allah turunkan dari surat Al-Fath. Kami telah menggebuk kalian dengan pembuktian kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami menggebuk kalian dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang membuktikan akan kebenarannya. Dengan sebuah gebukan yang bisa memisahkan kepala dari batangnya, memisahkan kepala dari tubuhnya, dan membuat seorang kekasih dan teman kehilangan kekasih dan temannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku beriman dengan apa yang diucapkan Nabi ini. Ketika itu ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mendengar Abdullah ibnu Rawaha sambil masuk seperti itu dengan melantunkan bait-bait syair yang menunjukkan kemegahan dan kejayaan dinul Islam ini, Umar mengatakan, ya Ibnu Rawaha, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syair. Wahai Abdullah bin Rawaha, kamu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu di tanah haram dan kamu melantunkan bait syair. Ini bukan nyanyi, ikhwafillah. Melantunkan bait syair di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di haram, ya, ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Ini menunjukkan kepada kita itulah adab dan akhlak
para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan dengan berani-beraninya, gampang-gampangnya melantunkan bait syair tanpa izin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru syair, apalagi penyanyi dan pemusik. Yang kemudian sebagian orang dengan jahilnya dia mengatakan bahwa ada pemusik, penyanyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menegur Abdullah bin Rawaha hanya karena melantunkan bait syair. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Umar pada saat itu dengan mengatakan, "Khalli anhu ya Umar, falahiyya asra'u fihim min nadhin nabl." Biarkanlah wahai Umar, karena syair yang diucapkannya ini lebih menghunjam ke dalam hati mereka melebihi anak-anak panah. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan itu di saat itu, ya, membolehkannya karena memang kondisi peperangan, walaupun dalam kondisi perang dingin antara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin masih tegak, masih berdiri, masih terjadi. Ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram dan menuju ke Hajar Aswad. Sebagaimana antum mengetahui, awal uh, melaksanakan ibadah tawaf adalah dimulai dengan Hajar Aswad. Dan Nabi SAW mengusap Hajar Aswad itu tidak langsung dengan tangannya, tapi beliau dengan tongkatnya. Ya, beliau dengan tongkatnya mengusap Hajar Aswad, menyentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad tersebut, dan beliau iltiba, yaitu membuka bahu kanannya, yaitu baju ihramnya dilewatkan ke bawahnya sehingga bahu kanannya terbuka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tawafnya. Dan orang-orang Quraisy, mereka menjauh, mereka melihat dari jauh dari pegunungan di sekitar Mekah dengan penuh rasa marah, dengan penuh rasa hasad, iri dan dengki, ya. Ditambah lagi mereka kesal karena mereka dengar bahwa orang-orang muslim ini datang dengan bawa wabah penyakit ke kota Makkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak seperti yang diasumsikan oleh orang-orang Quraisy itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk ramal, yaitu lari-lari kecil, ya, lari-lari yang terlihat mereka itu lari-lari kecil sehingga pundak mereka naik turun terlihat dari jauh. Ya, ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki kota Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa kalian didatangi oleh sekelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang lemah dan sakit karena demam. Maka Nabi SAW mengetahui akan hal itu. Dan beliau SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk lari-lari kecil atau ramal. Ya. Orang-orang musyrikin, mereka duduk di sisi hijr. Ya, mereka melihat kaum muslimin yang sedang melakukan tawaf. Ya, mereka lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah. Ya, ramal itu disunahkan pada 3 putaran pertama dan itu khusus bagi laki-laki. Yaitu bagi laki-laki jika memungkinkan. Ya, kondisinya saat ini Allahu Akbar sangat berat untuk menghidupkan sunnah ramal ini. Lari-lari kecil sekeliling Ka'bah 3 kali di putaran 3 pertama, yang kemudian berjalan seperti biasa di sisa putaran yang selanjutnya. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat kaum muslimin melakukan lari-lari kecil itu keliling Ka'bah, ya, mereka dengan semangatnya seperti ini, mereka mengatakan, katanya orang-orang lemah, katanya nggak kuat. Kenapa mereka larinya bisa seperti ini? Ini Masya Allah nih. Mereka bukan orang-orang sakit. Mereka orang-orang sehat. Mereka orang-orang kuat. Begitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari tawafnya, maka kemudian beliau melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Ya, dan tetap beliau diperisai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan setelah itu selesai sholat 2 rakaat, Nabi SAW menuju ke Bukit Safa dan beliau memulai sa'inya dengan mengendarai ontanya. Ya,
Dan para sahabat berlari di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengendarai ontanya. Dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang maha cepat hisabnya, yang menghancurkan seluruh kelompok-kelompok kafir. Ya Allah kalahkanlah mereka dan goncanglah mereka. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya, dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan kepada kita, apakah boleh bagi orang sehat untuk tawaf dan sa'i dengan mengendarai kendaraan? Jawabannya boleh. Hadisnya dalilnya riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak disebutkan Nabi SAW sakit, lemah, atau bagaimana. Tapi Nabi SAW menunjukkan itu, menunjukkan bolehnya. Maka jangan sampai kemudian ketika kita melihat adanya fenomena yang ada saat ini di Masjidil Haram, di Mekah, ya, ketika sebagian kaum muslimin melaksanakan tawaf dan sa'i dengan berkendara, kemudian ada su'udhan dari sebagian kita, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, yang berburuk sangka, memiliki pertanyaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan hal itu dibolehkan. Bahkan Al-Imam Syafi'i, rahimahullah, termasuk yang merajihkan, yang membolehkan berkendara ketika tawaf dan sa'i, walaupun dalam keadaan sehat. Dalilnya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, beliau dalam keadaan sehat walafiat ketika melakukan itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau menyebutkan Nabi SAW umrah, ya, dan kami pun umrah bersama beliau. Ketika beliau memasuki kota Mekah, artinya memasuki Ka'bah, kota Mekah, ya, beliau tawaf dan kami pun tawaf bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kami pun mengikutinya. Dan kami semuanya memperisai Nabi Muhammad SAW, menjadi perisai beliau. Jangan sampai ada seorang pun yang mencoba memanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah sa'i Safa Marwah, sampai di Marwah di putaran yang terakhir, yang ketujuh, Nabi SAW meminta untuk dibawa hadiahnya, ontaan yang beliau bawa, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih onta itu di Marwah, ya, disembelihnya di Marwah, dan beliau mencukur rambutnya di sana. Beliau dicukur oleh salah seorang sahabat yang bernama Ma'mar bin Abdullah al-Adawi radhiyallahu anhu. Ya, dan demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk balik ke Ya'jaj, di mana beliau meninggalkan 200 orang di sana dengan menjaga persenjataan mereka. Ya, Nabi memerintahkan sebagian sahabat yang selesai menunaikan umrah untuk berada di Ya'jaj dan digantikan oleh mereka yang di Ya'jaj yang belum menjalankan umrah untuk masuk ke kota Madinah menunaikan ibadah umrah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah pada kedatangan kali ini, ya, pada Umratul Qadha ini, beliau berada di kota Mekah selama 3 hari. 3 hari, sebagaimana kesepakatan perjanjian Hudaybiyah di tahun sebelumnya. Dan di tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasuki Ka'bah. Ya, beliau tidak memasuki Ka'bah karena masih adanya berhala-berhala dan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah pada saat itu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, beliau mengatakan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti wa shalla khalfal maqami rak'ataini wa ma'ahu man yasturuhu minan nas faqala lahu rajulun adakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata qala la, ya. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umrah. Beliau tawaf keliling Ka'bah. Beliau sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Dan beliau diiringi oleh kaum muslimin yang menjadi perisai beliau. Ya, ada seorang bertanya, apakah pada kesempatan itu Nabi SAW memasuki Ka'bah?
Maka beliau menjawab, Abdullah bin Abi Aufa menjawab, lah, beliau tidak memasuki Ka'bah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menunaikan umrah dan selesai 3 hari sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Sebagian orang-orang Quraisy di hari yang keempat menemui Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Qul ya sahibika khruj anna qad madal ajal." Sampaikan kepada temanmu untuk meninggalkan Mekah karena sesuai kesepakatan 3 hari nggak boleh lebih. Dia harus pergi meninggalkan kota Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Ali bin Abu Thalib menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi SAW menjawab, nah, ya kita pergi, kita pulang. Kita balik ke kota Madinah. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana berkecamuknya perasaan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka terhalangi untuk memasuki kota Mekah sekian lama. Dan mereka bisa menunaikan ibadah umrah pada saat itu. Dan mereka tidak boleh melebihi 3 hari dari kesepakatan tinggal mereka. Namun antum lihat bahwa seorang muslim harus tetap menjaga komitmen dan janjinya. Maka ketika hal itu diingatkan kepada Nabi SAW, sudah habis waktunya. Kamu harus pergi meninggalkan tempat ini. Maka Nabi SAW dengan legowo mengikuti apa yang disampaikan kepada beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang mendatangi Nabi Muhammad SAW yaitu Huwaitib ibnu Abdul Uzza ya, dengan beberapa orang dari Quraisy di hari yang ketiga. Saya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa telah selesai masamu untuk berada di kota Mekah. Maka tinggalkanlah ini. Tinggalkanlah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Wa ma alaikum law taraktumuni fa'arastu baina adhurikum fasana'tu lakum ta'aman fahadartumuhu." Boleh tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak jika aku lambah tinggalku di sini, ya, saya tinggal bersama kalian dan aku akan membuatkan acara makan-makan dan aku akan mengundang kalian semuanya untuk makan-makan bersama aku. Mereka mengatakan enggak, kami enggak butuh makanan. Ya kata orang-orang Quraisy itu, kami tidak butuh makananmu, kamu tinggalkan kota Mekah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan inilah yang di antara momen yang menarik adalah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Pada saat itu Khalid belum masuk Islam. Ya, ketika memasuki melakukan umrah ini, Khalid tidak ada dan tidak ada di kota Mekah. Ya, jadi dia tidak tahu akan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid punya saudara yang bernama Al-Walid ibnul Walid. Ya, dan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ternyata Nabi SAW menanyakan tentang Khalid, tapi tidak ada Khalid. Maka kemudian Al-Walid, saudaranya Khalid ini nulis surat. Ya, dia menulis surat, mengirimkannya kepada Khalid, mengingatkan kepada Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ya, isi suratnya itu, fa inni lam ara a'jab min dhahabi ra'yika 'anil islami wa aqluka aqalak. Ya, aku tidak melihat keanehan melebihi bagaimana kamu tidak punya pikiran sama sekali tentang Islam. Sesungguhnya akalmu benar-benar telah mengikatmu. Wa mithlul islami yajhaluhu ahad. Agama semulia Islam tidak dikenali oleh seseorang. Kamu tidak mau mengenal dan mengenal agama ini. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah menanyakan tentang dirimu, kata Al-Walid, saudara Khalid. Menanyakan tentang dirimu. Menanyakan aina Khalid, mana Khalid. Maka aku pun menjawab, insya Allah Allah akan mendatangkannya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma mithluhu jahilal Islam, walau kana ja'ala nikayatahu wajiddahu al-muslimina 'ala al-musyrikina kana khairan lahu, wa laqaddamnahu 'ala ghairihi." Tidak sepantasnya orang sehebat Khalid ini tidak mengerti akan Islam. Andai kata semangatnya, kesungguhannya itu ada di antara kita kaum muslimin,
Ya, di dalam melawan orang-orang musyrikin, niscaya kita akan mengedepankannya. Di dalam mengedepankannya akan menjadikan dia sebagai pemimpin dari yang lainnya. Maka kemudian Al-Walid menyampaikan di dalam suratnya itu, "Fastadrik ya akhi, ma qad fataka, wa qad fatatka mawatin salihah." Maka kejarlah keterlambatanmu ini wahai saudaraku. Kamu telah kehilangan banyak momentum, banyak kesempatan. Kejar kesempatan untuk menjadi muslim yang menjadi baik. Khalid ibn Walid radhiyallahu an yang saat itu masih kafir, ketika menerima surat ini, beliau mengatakan bahwa disinilah awal aku memiliki keinginan untuk lebih kenal akan dinul Islam. Ya, yang kemudian itu yang menjadi salah satu penyebab masuk Islamnya Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak pulang, ada seorang wanita kecil yang belum balik yang mengejar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wanita kecil itu memanggil Nabi dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku." Wanita kecil itu adalah putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Putrinya Hamzah. Namanya adalah Umarah. Umarah. Yang mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika putri kecil itu mengejar Nabi Muhammad SAW, kemudian diambil oleh Ali bin Abu Thalib, digandeng oleh Ali. Ya, dan kemudian berkata kepada Fatimah, Ali kepada istrinya berkata, "Duna kibnata ammik ihmiliha." Ini eh, keponakan, ini sepupumu, kata Ali bin Abu Thalib kepada Fatimah. Ini sepupumu. Ayo kita bawa, kita asuh anak ini. Anak masih kecil. Ya, memanggil Nabi SAW ammi, padahal aslinya kan bukan paman Nabi. Ya, bahwa Nabi bukan paman dari anaknya Hamzah. Tapi Nabi adalah sepupu dari anak kecil itu. Namun anak kecil ini memanggil Nabi Rasulullah SAW karena usia beliau yang lebih mendekati usia ayahnya. Ya, ketimbang dengan dirinya. Maka anak kecil itu memanggil Rasulullah SAW dengan ammi, wahai pamanku. Ya, karena aslinya Nabi SAW dengan anak kecil perempuan tersebut adalah sepupu. Ya, anak kecil itu dengan Fatimah, kesannya si kecil itu adalah bibinya Fatimah. Ya, karena anak kecil itu putri dari Hamzah. Hamzah adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika anak kecil ini, akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mereka sebagian para sahabat, terutama yang memiliki kedekatan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, merasa punya hak untuk mengasuh putri tersebut. Ya, maka terjadi perebutan. Beberapa sahabat berebut untuk mengasuh anak kecil ini, ya, mengasuh putri kecil ini. Siapa saja sahabat yang berebut itu? Pertama Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kedua, saudaranya Ali yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Ketiga, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, enggak, saya yang lebih pantas, enggak, saya yang lebih pantas, saya lebih pantas, sampai terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perdebatan mereka, siapa yang lebih berhak untuk mengasuh putri tersebut. Ya, kemudian Nabi SAW memanggil ketiga sahabat itu, halumma, halummu, aqdi bainakum fiha. Ayo kumpul sini, kata Nabi SAW. Biar aku putuskan perselisihan kalian, siapa yang berhak untuk mengasuh putri itu. Ali bin Abu Thalib mengatakan, ana akhadtuha, wa hiya ibnatu ammi. Wa indi ibnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ahaqqu biha. Ya Rasulullah. Yang pertama menggandeng dia saya ya Rasulullah. Pertama yang membawa dia. Dan dia adalah anak dari pamanku. Anak dari Hamzah, paman beliau. Paman Ali, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, istriku adalah putrimu ya Rasulullah. Kami lebih berhak untuk wanita ini, untuk putri ini ketimbang yang lainnya. Kemudian Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali, mengatakan yang berbeda. Ibnatu ammi, dia juga sama, putri dari pamanku. Wa khalatuha tahti. Namun aku punya kelebihan yang tidak kalah, yaitu bibiknya anak ini, bibiknya dia, istriku. Ya, itu bibiknya itu adalah
Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ya, Asma binti Umais radhiyallahu anha. Yang ini dia adalah saudara perempuan dari istrinya eh, Hamzah radhiyallahu anhu, ya, saudara perempuan dari istrinya Hamzah. Jadi bibi dari putri tersebut. Dan kemudian Zaid bin Harithah mengatakan, lah, ini ibnatu akhi. Kata Zaid, tidak. Ini adalah keponakanku, kata dia. Karena Nabi SAW telah mempersaudarakan Zaid sebelumnya, jauh sebelum itu. Karena mempersaudarakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dilakukan oleh Nabi SAW dua kali. Pertama sebelum hijrah, kedua setelah hijrah. Sebelum hijrah, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Zaid bin Harithah radhiyallahu an dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Sebagaimana Nabi SAW mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Juga ya, persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah hijrah. Ya, sebagaimana antum ketahui di dalam kitab-kitab sirah akan hal ini. Maka Nabi SAW pun ketika mereka berdebat dan menyampaikan dalih-dalih atau dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka di hadapan beliau, Nabi SAW memutuskan untuk menyerahkan putri tersebut ke siapa kira-kira? Di benak antum, Ali bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, atau Zaid bin Harithah. Nabi SAW menyerahkannya kepada Ja'far bin Abu Talib. Ya. Kenapa menyerahkannya kepada Ja'far? Karena istrinya Ja'far, bibinya putri itu. Khalah, saudara ibu. Ya, khalah itu saudara ibu. Dan Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Saudara ibu itu sama seperti ibu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abu Talib, anta minni wa ana minka. Engkau dariku, wahai Ali, dan aku darimu, wahai Ali. Dan kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an, ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu menyerupaiku dalam tampilan dan juga menyerupaiku di dalam akhlak dan perangai. Dan kemudian Nabi SAW bersabda kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu an, anta akhuna wa maulana. Engkau adalah saudara kami, wahai Zaid. Dan engkau adalah maula kami, wahai Zaid. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bagaimana beliau yang dengan penuh bijak, dengan penuh keadilan, mendamaikan ketiga para sahabat yang berselisih untuk hal kebaikan. Mereka berselisih bukan untuk dorong-dorongan siapa yang lebih berhak bertanggung jawab. Seperti larinya sebagian besar kita saat ini dari tanggung jawab. Lari dari pertanggungjawaban terhadap keponakan, terhadap saudara, terhadap yang seharusnya ditanggung oleh mereka. Apalagi memikirkan untuk mempertanggungjawabkan, untuk mengambil anak asuh dari Palestina, Suria, kejauhan. Sebagian kita memiliki sepupu, atau anak dari sepupu, anak dari saudara, yang mungkin kita nggak gubris mereka, nggak pedulikan tentang pendidikan mereka, sekolah mereka, siapa mengasuh mereka, ketika orang tuanya sudah tidak ada. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini antum melihat, sebagaimana kata Al-Hafidh ketika menjelaskan riwayat ini, Ibnu Hajar, beliau menjelaskan beberapa faedah pelajaran dari peristiwa ini. Di antaranya, besarnya kedudukan silaturahim. Sehingga antum perhatikan bahwa orang-orang hebat dan orang-orang besar ini berebut untuk mengasuh anaknya Hamzah demi menjaga silaturahim. Perebutannya orang-orang hebat, orang-orang yang berjiwa besar. Yang mereka ini hidup dari apa? Mereka bukan orang pekerja-pekerja yang punya gaji tetap. Mereka hidup di tanah Arab di zaman itu. Mereka tidak memiliki aset-aset yang melimpah. Tapi mereka mau berbagi. Mereka mau berbagi makan. Mereka mau berbagi sharing rumah mereka. Mereka tidak memikirkan terlalu panjang poin yang banyak dipikirkan oleh sebagian kita. Ya, ketika ingin mengambil anak asuh ini,
Mereka, nanti bagaimana nanti kalau dia ini bukan mahram saya, bukan mahram istri saya, bukan ini, memikirkan yang bakal terjadi 2 atau 30 tahun yang akan datang yang menghalangi dia untuk berbuat baik hari ini. Yang sering dipertanyakan oleh sebagian Ustaz, kan ini bukan mahram anak. Anti mau mengawininya dia hari ini, mengawinkannya malam ini, lah tahun depan. Juga tidak, dia masih anak-anak. Taib, itu pembicaraan kapan? 15, 13, 14, 15, 20 tahun yang akan datang. Kenapa dipikirkan sekarang? Sedangkan sekarang ini pintunya adalah pintu kebaikan untuk mengasuh dan mendidik mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran dari peristiwa ini kata Al-Hafidz, di antaranya adalah bagaimana seorang hakim hendaklah memaparkan alasan ketika dia memutuskan keputusan ya kepada pihak-pihak yang sedang bertikai. Kenapa dia lebih menguatkan yang ini ketimbang yang itu? Di samping itu juga bahwa yang berpihak yang berselisih masing-masing menyampaikan alasan-alasannya. Hal-hal sisi-sisi kebenaran yang bisa diajukan untuk menunjukkan bahwa dialah yang lebih berhak. Dan juga di sini menunjukkan kepada kita bahwa bibi, nah bibi ini ya kalau dalam bahasa Indonesia saudara ayah bibi, saudara ibu bibi. Tapi di dalam bahasa Arab saudara ayah namanya ammah, saudara ibu namanya khalah, saudara ayah ammah atau ammati, bibiku. Kalau disebut ammati, artinya saudara ayahku. Jadi saudara perempuan ayahku. Kalau anak menyebutkan khalati, saudara perempuan ibuku. Khalah. Bahwa khalah, saudara ibu, lebih berhak mengambil asuhan anak, mengasuh seorang anak, ketimbang ammah. Ya, saudara ibu lebih berhak mengasuh seorang anak ketimbang saudara ayah. Ya, karena pada saat itu Sofiyah binti Abdul Muttalib, saudara Hamzah masih hidup. Ibunya Zubair masih ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan itu kepada Sofiyah ataupun yang dekat dengan Sofiyah, tapi memberikannya kepada saudara ibu. Dan ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita hikmah yang sangat dalam, hikmah yang luar biasa di dalam syariat ini. Bagaimana beliau menyebutkan al-khalatu bimanzilatil saudara ibu itu sama seperti ibu. Ini pelajaran yang dahsyat, yang luar biasa. Antum melihat bahwa saudara ibu itu ketika dititipin anak-anak kita, misalnya saudara antum menitipkan anak-anak itu kepada uh, saudara istri, ya artinya khalahnya mereka, bibinya mereka. Ketimbang antum menitipkannya kepada saudara suami. Antum akan melihat bahwa saudara istri yang perempuan ini lebih memperhatikan keponakannya ini seperti seorang ibu kepada putri-putrinya ketimbang seorang saudara suami terhadap keponakan-keponakannya. Dan ini yang seringkali terjadi. Itu yang lebih banyak terjadi. Kedekatan seorang anak kepada saudara-saudara ibunya, ya, ponak sepupu-sepupu dari ibunya lebih akrab, lebih kuat ketimbang kedekatannya dengan sepupu-sepupu dari saudara dari ayahnya. Ini di antara hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umarah ini radhiyallahu anha yang beliau diasuh oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan terus di dalam pengasuhan Ja'far sampai Ja'far mati syahid di dalam peristiwa perang Mu'tah. Maka Nabi SAW menyerahkan pengasuhannya kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika balik, maka Ali menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini uh, sudah balik, kata Ali bin Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkannya, kemudian nantinya menikahkannya dengan Salamah ibnu Abi Salamah. Ya, Salamah ibnu Abi Salamah, artinya anak dari Abu Salamah, anak dari Ummu Salamah. Ya, ketika sudah besar, ya anak Salamah ini dikawinkan dengan Umarah binti Hamzah bin Abdul Muttalib.
Dan di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Salamah, kalau antum masih ingat, ketika Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi walinya Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW adalah Salamah, ya, putranya Ummu Salamah yang paling besar. Ya, ketika Nabi SAW menikahkan Umarah binti Hamzah dengan Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal jazaitu Salamah, apakah aku sudah membalas kebaikan Salamah dengan menikahkannya dengan putri Hamzah? Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bagaimana beliau mengingat hutang budi walaupun telah berjalan sekian lama. Dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk membalas setiap jasa kebaikan dengan kebaikan. Membalas sekecil apapun beliau mengenang orang-orang yang jajaran orang-orang yang memiliki jasa-jasa besar dengan beliau. Dan beliau ketika mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan dengan orang-orang itu, beliau mengingat kebaikan orang tersebut. Apakah ini sudah sebagai bentuk aku telah membalas budinya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita keluhuran akhlak yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari umrah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Ya, Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Namanya sebelum disebut Maimunah namanya adalah Barrah. Namun Nabi SAW menggantinya dengan Maimunah. Dia adalah saudara perempuan, ya. Beliau adalah saudara dari Ummul Fadl bintil Harith. Ummul Fadl ini istri dari pamannya Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas punya istri namanya Ummul Fadl. Maimunah bintil Harith ini adalah saudaranya. Juga beliau adalah saudara dari Asma Lubabah As-Sughra bintil Harith. Asma ini ibunya Khalid ibn Walid. Jadi Maimunah bintil Harith ini bibinya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan juga saudara seibu dengan Asma dan Salma binti Umais radhiyallahu anhuma. Ya, dan juga artinya beliau Maimunah bintil Harith ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas, bibinya Abdullah bin Abbas sekaligus bibi dari Khalid ibn Walid radhiyallahu anhuma. Ini yang dinikah oleh Nabi SAW. Di masa jahiliyah, Asma ini menikah dengan Mas'ud bin Urwah al-Thaqafi. Ya, radhiyallahu anhu. Kemudian dicerai di masa jahiliyah. Setelah itu di masa Islam beliau dikawini oleh Abu Ruhm bin Abdul Uzza. Namun Abu Ruhm bin Abdul Uzza meninggal dunia. Radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dan setelah itu dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari Umratul Qadha. Ya, dan semua prosesi pernikahannya terjadi di satu tempat namanya Saraf. Ya, tempat yang bernama Saraf yang kurang lebih 10 mil dari kota Mekah. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya dalam Sahih Muslim, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dari Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaraf wa huma halalani ba'da marajamin." Dan Nabi SAW menikahiku di satu tempat namanya Saraf yang saat itu mereka telah selesai menunaikan ibadah umrah. Ya, ketika sepulang dari kota Mekah. At-Tirmidzi meriwayatkan hal yang serupa bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah selesai dari menunaikan ibadah umrah. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah ini ada kesalahpahaman dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah ketika itu beliau sedang berihram. Ya, ketika itu beliau sedang berihram. Ini
adalah klaim yang salah. Walaupun dari seorang Abdullah bin Abbas. Tadi itu dijawab detail oleh para ulama. Bahwa mereka mengatakan ini di antara ketergelinciran atau kesalahan-kesalahan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan akan hal ini. Ketika beliau membahas bahwa perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi dalam keadaan berihram ketika menikahi Maimunah bintil Harith. Kemudian Abu Rafi' radhiyallahu an mengatakan, lah, saya yang menjadi saksi, kata beliau. Aku ini menjadi utusan, kata Abu Rafi'. Aku ini utusan Rasulullah yang menyampaikan berita dari Nabi SAW kepada Maimunah. Dan dua-duanya halal, artinya dua-duanya tidak dalam keadaan berihram. Ini klaimnya Abu Rafi'. Saya saksi matanya. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan beberapa hujjah. Yang diantaranya adalah bahwa Abu Rafi' pada saat itu beliau sudah jauh lebih dewasa, sudah balik. Sedangkan Ibnu Abbas pada saat itu belum balik. Kurang lebih umurnya baru 10 tahun. Ya, artinya Abu Rafi' lebih mapan keingatannya, lebih mapan kesadarannya akan hal tersebut. Ditambah lagi bahwa yang kedua, bahwa Abu Rafi' adalah utusan Nabi SAW untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada Maimunah radhiyallahu anha. Ya, yang ini jelaslah karena dia adalah saksi sejarahnya, maka dia lebih tahu akan hal ini, akan apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di saat itu tidak ikut umrah karena dia di antara mereka yang belum cukup umur, yang belum diizinkan untuk menunaikan ibadah umrah karena di antara orang-orang yang tidak mampu, ya, orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk ikut umrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita mengetahui bahwa Nabi SAW ketika memasuki Mekah, beliau melakukan tawaf, kemudian sa'i Safa Marwah, dan kemudian beliau bercukur dan menyembelih hewan hadyunya. Nah, di dalam perjalanan ini menunjukkan kepada kita bahwa di perjalanan dari Makkah, dari Dzul Hulaifah, ya pertama kali Nabi SAW memakai ihramnya, bertalbiyah, tidak ada ceritanya Nabi menikah pada saat itu. Juga tidak ada ceritanya bahwa dalam prosesi tawaf beliau menikah atau ketika prosesi sa'i, ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah suatu kesalahan atau praduga, artinya kesalahan, ya, prasangka beliau yang tanpa didasarkan atas pemahaman yang atau ilmu atau bukti yang nyata akan hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi sebagian sahabat menyalahkan Ibnu Abbas dan tidak ada seorang pun yang menyalahkan Abu Rafi'. Ditambah lagi bahwa Abu Rafi' lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dilarangnya seseorang yang berihram untuk menikah dan menikahkan. Ya, ini lebih sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi banyaknya saksi-saksi lain dari para sahabat selain Abu Rafi', ya, seperti keponakannya yang bernama Yazid ibn al-Asam yang menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah pada saat itu dalam keadaan halal, artinya tidak dalam keadaan berihram. Adapun Maimunah radhiyallahu anha, ya fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau di antara wanita salihah yang luar biasa. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan tentang Maimunah, "Zahabat wallahi Maimunatu wa kanat min atqana lillah wa awsalina lirrahim." Ya, dan Maimunah ketika meninggal dunia, demi Allah, beliau di antara wanita yang paling bertakwa kepada Allah di antara kami dan orang yang paling sering bersilaturrahim. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah menyampaikan, al akhawatu mu'minatun Maimunah wa Ummul Fadl wa Asma. Tiga bersaudara yang tiga-tiganya wanita mukminah. Yang pertama Maimunah, istri beliau. Yang kedua Ummul Fadl, istri Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga Asma binti Umais radhiyallahu anhun ajma'in. Dan Maimunah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 51 Hijriyah, ya, di tempat di mana beliau dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Saraf, di tempat di mana beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat beliau meninggal dan di sanalah beliau
juga dimakamkan. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Umratul Qadha sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama sirah di dalam kitab sirah mereka. Yang insya Allah ya kita akan mempelajari pada kesempatan berikutnya beberapa peristiwa antara Umratul Qadha sampai Fathu Makkah. Di antaranya adalah beberapa syariah ya, di beberapa syariah yang itu adalah peristiwa antara Umratul Qadha dan Fathu Makkah. Yang itu insya Allah juga menjadi pembahasan awal kita tentang peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Baik, wa barakallahu fiik ya Ustazuna, Masya Allah, sangat menarik sekali untuk kajian pada malam hari ini tentang Umrotul Qadha. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya langsung melalui tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia nanti akan dibukakan atau di open mic-nya guna terjadi apa namanya guna terlaksana eh, pertanyaan secara interaktif dengan Ustazuna Ali. Kami persilahkan pada jamaah yang ingin bertanya boleh melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat mengklik tombol raise hand untuk bertanya secara interaktif. Silakan jamaah. Dan sambil menunggu pertanyaan yang hadir dari jamaah, kami ingin sampaikan pula kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun juga nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, khususnya bagi jamaah awat, mohon untuk menutup fitur kamera, menonaktifkan fitur kameranya, atau ketika baru login, baru join di Zoom meeting ini, dapat dilakukan untuk menutup dengan jempol kameranya sehingga tidak terlihat hal-hal yang tidak diperkenankan. Demikian. Untuk selanjutnya kami persilakan Umu Amr yang sudah raise hand, pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Nah, Ya, Ustadz, ini ada yang bertanya tentang bagaimana kedudukannya bila dia punya kakak perempuan tetapi lain ibu, kemudian punya anak perempuan yang sudah menikah. diulang Apakah Muhammad Afan, diulang supaya anak paham. ya seorang seseorang punya kakak perempuan tapi lain ibu? Baik, baik. Jadi kakak perempuannya ini yang bertanya perempuan, Ustadz. Kakak Nah, kakak perempuannya ini punya anak yang menikah, sudah menikah, jadi dia punya menantu laki-laki. Apakah hmm, menantu laki-lakinya itu mahram dengan saudara tiri ibunya? hmm. Jadi gini, dia eh, Dia punya punya saudara kakak. seayah gitu ya, atau ayah Iya, ya, lain ibu ya. iya lain ibu. Dan kemudian saudara seayah ini punya anak perempuan, menikah. Iya, Apakah suaminya, keponakannya ini mahram untuk dirinya atau bukan? Begitu. iya Ustadz. Nah, nah, yang seperti ini itu adalah mahram sesaat. Nah, yang mahram sesaat itu artinya gini, memang di dalam Islam di antara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menikahi seorang wanita plus bibinya. Nah, itu nggak boleh. Artinya dalam konteks ini, maka ketika seseorang dinikahi, maka bibinya orang tersebut, ya seorang wanita dinikahi, maka bibi wanita ini semuanya adalah mahram sesaat bagi lelaki yang menikahi wanita itu. Paham ya? Iya Ustadz. Sampai di sini paham dulu. Nah, karena mahram sesaat, maka sikap terhadap beliau dalam konteks berjabat tangan, berpakaian, semuanya sama seperti bukan mahram. Ya, sama seperti bukan mahram.
seperti dengan ipar, ya. Saudara ipar kan nggak boleh seseorang itu menikahi seorang wanita plus saudaranya, kan nggak boleh. Ya, misalnya ada wanita bersaudara 2 atau 3 orang saudara, ada seorang laki-laki mungkin menyukai satu saudaraan semua disukai oleh dia dan dia ingin menikahi semuanya, kan nggak boleh. Iya, Ustaz. Dia hanya halal dengan salah satunya. Nah, karena yang seperti ini, maka sikapnya seorang laki-laki tersebut ya terhadap ipar-iparnya seperti yang dengan bukan mahram. Tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berduaan dan yang lain sebagainya. Karena kemahroman mereka hanyalah muakkad, sesaat saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jelas sekali, Ustaz. Baik, Ya, barakallahu pertanyaan fiik. selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. penjelasannya. Apakah Umratul Wada atau haji misalnya yang sekarang ini itu sama seperti haji yang pernah dilakukan dari awalnya Rasulullah SAW atau dari zamannya Nabi Ibrahim? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Maksudnya haji yang dijalankan sekarang. Iya Ustadz. Baik, Ritualnya barakallahu fiik. mungkin Ustadz. Prosesnya. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, apakah sama persis dengan haji di masa Nabi SAW atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Jawabannya iya. Memang seperti itu. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah, ya, tanggal 9-nya wukuf di Arafah, tanggal 10-nya ifadah, ya, dan ifadah, tahallul dan menyembelih hewan, tanggal 11, 12, 13-nya di Mina untuk lempar jumrah. Persis semuanya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wukuf di Arafahnya, mabit di Muzdalifahnya, semuanya sama persis. Tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan sama sekali. Walaupun mungkin ada penyesuaian-penyesuaian di dalam tempat. Ya, misalnya tempat itu dalam hal ini adalah misalnya Masjidil Haram dulu dengan sekarang apakah sama? Ya tempatnya sama, tapi bangunannya beda. Apakah tawaf area tawaf itu dulu dan sekarang sama? Ya, jawabannya sama. Ya, tapi apa namanya dengan lebih mungkin lebih dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah, apakah sama? Sama, cuman sekarang ada bertingkat, ya, karena jumlah jamaah yang melaksanakan tawaf dan sa'i begitu melimpahnya di zaman ini. Ya, demikian pula wa Arafah, tidak ada ekspansi, ya, tidak ada pelebaran Arafah. Hudud Arafah, batas-batas Arafah itu masih sama seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin melaksanakan wukuf di Arafah, ya Arafah seperti di masa Rasulullah SAW. Mungkin model tendanya yang berbeda, fasilitas tenda yang berbeda. Ya, ketika mabit di Muzdalifah itu yang sama persis. Ya mungkin karpetnya doang karena mabit di Muzdalifah di zaman kita saat ini, wallah alam, ana tidak tahu fasilitas tahun ini, tapi tahun kurang lebih 2 tahun yang lalu anak terakhir menunaikan ibadah haji masih sama, artinya tidak ada bahkan dikenal oleh sebagian jamaah haji itu sebagai hotel 1.000 bintang, ya karena memang kita tidur dengan beralaskan langit, kita melihat bintang-bintang dengan di langit, ya dengan cuman beralaskan karpet saja, ya seperti itu, ya. Mabit di Mina juga sama, cuman tenda-tenda dan segala fasilitas mungkin yang berbeda, mungkin sekarang dengan AC-nya dan lain sebagainya, tapi semuanya tidak berbeda secara ritual dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktikkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ustadz, ini pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Nah, Ustadz, bagaimana bila dalam melakukan umroh atau haji, di sana kan ada ujian Ustadz. Dan ujian itu biasanya kita dipesankan jangan mengeluh, jangan komplain kalau ada kesulitan atau hal-hal yang tidak disukai. Ustadz, apakah kesulitan-kesulitan seperti ini sebagai adab yang diberikan Allah ketika kita berhaji untuk pencuci dosa, ataukah di sini tanda ibadah kita haji atau umrohnya tidak diterima, Ustadz?
Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Nah, ini di antara persepsi yang salah yang sering diyakini oleh sebagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa sebagaimana dia hidup, sebagaimana dia menjalani kehidupannya di tanah airnya, maka ketika dia menunaikan ibadah umrah atau haji, maka dia akan mendapatkan balasannya di sana. Ya antum harus menyadari, sebagaimana itu diyakini oleh setiap kaum muslimin, bahkan para sahabat. Ali bin Abu Thalib dengan jelas menyampaikan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, fa inna huna amalun wala hisab, wa inna gadan hisabun wala amal. Sesungguhnya sekarang ini di dunia isinya adalah beramal, tidak ada hisab. Dan hisab itu besok, nanti di akhirat, di sana adanya hisab dan tidak ada amal. Sehingga ada sebagian orang yang tidak mau menunaikan ibadah umrah atau haji karena takut diazab di sana. Karena kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Yakini ya ikhwafillah, hisab itu di akhirat, bukan di Mekah atau di Madinah. Ya, tidak ada hisab di sana di Mekah atau di Madinah. Kalau kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang terjadi di dalam perjalanan, antum mau melakukan perjalanan apapun, ya, apakah itu namanya haji atau umrah, atau traveling ke sana dan ke sini, namanya traveling, safar, itu sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qit'atun minal azab, ya, sepenggal penderitaan, sepenggal penderitaan. Antum mau safar, mau keliling Eropa, antum mau safar ke Turki, antum mau safar ke Dubai, antum pasti mengalami ujian-ujian, ya, mengalami ujian-ujian. Dan antum tidak akan mengatakan bahwa ini anak lagi jalan-jalan ke Dubai, ini anak diuji oleh Allah karena banyak dosa ini di Indonesia. Sehingga di Dubai pun anak menghadapi kesulitan-kesulitan, kamar hotel yang penuh lah, fasilitas yang kurang lah, perjalanan yang tertunda lah, tertinggal oleh rombongan lah, atau apapun itu semuanya. Antum tidak akan mengatakan ini karena anak ini azab karena anak berbuat salah dan dosa ketika di Indonesia. Lah, ini semua adalah memang bagian dari penggalan penderitaan safar atau bepergian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ini pertanyaannya pendek, tapi mungkin penjelasannya agak panjang Ustadz. Khair insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Kita menghadapi bulan Zulhijjah. Apa yang bisa Nah, kita persiapkan dari sekarang dan amalan apa yang terbaik di bulan Zulhijjah supaya kita mendapatkan banyak faedahnya walaupun tidak ikut haji atau umrah. Ya, barakallahu ada fiik. umrah. Ya Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Kajian khusus. Nah, di bulan Zulhijjah. Memang bulan Zulhijjah ini eh, bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka semuanya itu harap-harap cemas, ya. Karena bulan Zulhijjah ini terutama di 10 hari pertama dengan ayamut tasyriqnya adalah amalan-amalan, adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mamin ayamin al amalu salihu ahabu ilallah min hadhil ayamil ashar. Para sahabat ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan walal jihadu fi sabilillah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari ini. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari ini. Ya, itu kenapa? Karena ada banyak alasan. Yang diantaranya sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di 10 hari ini terakumulasi semua amal soleh, bahkan semua rukun Islam terakumulasi di 10 hari pertama ini. Di situ ada sholat, di situ ada puasa, di situ ada sedekah dan zakat dan kemudian di situ ada haji. Yang ini tidak terjadi, ya, tidak terjadi di hari-hari yang lainnya, di bulan-bulan yang lain. Bahkan para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 10 hari awal Zulhijjah ini lebih afdal ketimbang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang membedakannya hanyalah malamnya, karena malamnya ada Lailatul Qadar. Itu saja. Nah,
Maka karena hal itu ikhwafillah. Dan di antara hikmah lainnya, ya di antara tambahan hikmah lainnya, kenapa 10 hari ini menjadi hari 10 hari yang terbaik? Bahkan ketika antum membaca misalnya wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, disebut layalin ashar, 10 malam itu, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud layalin ashar adalah al-ashru al-Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu pendapat yang paling sahih kata beliau tentang tafsiran dari ayat tersebut. Dan semua amal soleh menjadi yang terbaik. Maka dari sini, ya, para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau menyebutkan bahwa kecenderungan hati setiap mukmin ketika mendekati musim haji adalah berdebar-debar, harap-harap cemas untuk bisa berangkat haji. Ya, berharap untuk bisa menunaikan ibadah haji. Namun kita tahu, kita sadar dan Allah Maha tahu bahwa tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji. Tidak semuanya punya kesempatan yang sama. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama di dalam beramal. Maka oleh karena itulah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan setiap mukmin. Semuanya diberi kesempatan yang sama. Boleh untuk melakukan semua ibadah. Karena disebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama ini. Maka menunjukkan kepada kita amalan apa yang sebaiknya dilakukan di 10 hari pertama itu. Semua amalan yang masuk di dalam kategori amal soleh. Semua amalan yang masuk di dalam kategori amal soleh. Jadi apa saja, mulai dari sholat wajib maupun sunnah, dari puasa sunnah, termasuk mungkin antum punya hutang puasa untuk antum bayar pada saat ini misalnya, dari banyak berzikir, banyak sedekah, dan yang lain sebagainya. Terutama nanti puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika wukuf di Arafah. Maka itu di antara amalan-amalan hebat yang bisa dilakukan. Termasuk juga menyembelih hewan kurban. Ya pada saat Idul Adha. Dan kemudian membagikannya. Membagikan sebagian dagingnya kepada fuqara wal masakin. Dan mereka-mereka yang membutuhkan. Ini semua di antara amal-amal saleh yang bisa kita amalkan dan kita lakukan pada 10 hari ini. Termasuk bersilaturrahim, termasuk semua hal baik yang bisa antum lakukan. Ya, semua kebaikan yang bisa antum lakukan di 10 hari ini, maksimalkan hari-hari ini. Memberi makan kepada orang-orang yang fakir miskin, berbagi kebaikan, berbagi kesenangan kepada orang lain, memberi hadiah, silaturrahim, dan semua kebaikan yang masuk di dalam kategori amal soleh, lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan dari Amr mewakili jemaah yang berada di Amerika maupun juga Kanada. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bung Abi yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya dua pertanyaan, Ustaz. Ahlan wa Ini sahlan. nah, pertanyaan yang pertama ini mengenai salah satu pernyataan dari seorang tokoh ya. Ini tokohnya kebetulan belum lama dia wafat gitu ya. Si tokoh ini mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu katanya ada patung patung Yesus atau Nabi Isa itu apakah itu benar loh, Ustaz? Nah, Ini mungkin kalau yang di mana misalnya itu pertanyaan, Anda jawab dulu ya. Kalau itu statement ini dulu waktu anak masih SMA ya, tahun 90 sekian ya, 50-an ya. Anak SMA ini ada statement itu disampaikan oleh seorang misionaris Nasrani ke anak. Ya, di zaman itu untuk pembuktian itu nggak semudah seperti di zaman sekarang. Ya, antum sekarang ini tinggal buka YouTube, antum bisa membuka Inside Ka'bah. Di situ antum dipertontonkan tentang isinya Ka'bah itu dengan 3D, dengan aslinya, dengan apa adanya. Ya, menunjukkan apa isinya Ka'bah. Jadi kalau berbohong yang canggih dikit lah, gitu ya. Itu jawaban yang paling singkat terhadap yang bersangkutan dan yang korban-korban isu-isu bohong yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. ya Pertanyaan barakallahu, Ustaz. berikutnya.
Nah, Nah, yang kedua ini dari ini juga Ustaz, dari apa? Dari pernyataan salah seorang dari ormas lah yang nah, mengatakan bahwa umroh itu dulunya dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah terus diadopsi gitu. Itu bagaimana Ustaz? Buat kita yang awam kayak gini kan ini satu hmm. pernyataan yang gimana yang membuat saya ini bingung. Itu bagaimana Ustaz Nah, jawabannya? Hmm. maksudnya siapa yang mengadopsi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadopsinya. Ya, Sehingga ya Nabi mereka SAW bilang begitu. Nabi SAW yang mengadopsi umroh itu Mereka bilang dari diadopsi masyarakat dari apa? jahiliyah. Dari masyarakat kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah terus diadopsi sama Nabi gitu. Begitu Islam datang. Allah musta'an. Kalaupun benar, ya kita akan menjawab dengan dua metode. Metode pertama, anggap benar deh. Ya kita ya udah deh, nggak usah panjang lebar. Kita menerima klaim Anda yang mengatakan itu adopsi Nabi SAW dari masyarakat jahiliyah. Kalaupun benar seperti itu, sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan dilegalkan oleh Islam, itu sudah menjadi bagian dari syariat Islam, bukan lagi bagian dari perilaku masyarakat jahiliyah. Contohnya, apalagi contohnya misalnya pernikahan, ya. Pernikahan yang diberlakukan di dalam Islam saat ini dengan yang kita lakukan saat ini dengan adanya wali, adanya saksi, adanya mahar, ya, adanya walimah. Ini semuanya sudah ada sejak zaman jahiliyah di antara pernikahan-pernikahan jahiliyah, ya. Salah satunya adalah ini. Ada sejumlah pernikahan jahiliyah yang seluruhnya diharamkan oleh Nabi SAW kecuali satu ini. Seperti yang dilakukan oleh kita saat ini. Ya, dilakukan oleh kaum muslimin dengan adanya saksi, wali, adanya mahar, adanya walimah, dan lain sebagainya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi SAW melegalkannya di dalam syariat Islam, itu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai ini adalah sunnah jahiliyah atau perilaku jahiliyah. Seperti puasa Ashura. Ya, ketika puasa Ashura, ketika Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi puasa Ashura. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa hari inilah kami ditolong. Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Fir'aun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ana ahaqqu bi Musa minhum. Bahwa aku lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang mereka. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita puasa Ashura. Nah ini ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, itu bukan berarti kemudian ketika kita menjalankan puasa Ashura, terus mereka ada sebagian orang berani mengatakan bahwa kita menjalankan sunnahnya Yahudi. Ini adalah jahil murakkab, ya, kebodohan yang bertambah, yang berlipat. Ketika dia mengatakan suatu amalan Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengklaimnya dengan mengatakannya bahwa itu adalah praktik jahiliyah atau praktik Yahudi dan lain sebagainya. Sedangkan di saat yang bersamaan dia membaca firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak akan mungkin Nabi menetapkan suatu syariat kecuali di situ adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan asumsi kalau benar. Sedangkan itu nggak benar. Karena benarnya adalah praktek haji itu dilakukan sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Sehingga tawaf, sa'i, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahira baitiya litta'ifina wal'akifina warruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku, wahai Ibrahim dan Ismail, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian juga sa'i antara Safa dan Marwah, antara dari Hajar, ya, istri Ibrahim, wukuf di Arafah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan masyarakat jahiliyah, kalau orang itu tahu dan mengerti, masyarakat jahiliyah tidak pernah wukuf di Arafah. Mereka mengatakan bahwa wukuf di Arafah itu untuk non Quraisy. Yang wukuf di Arafah itu orang non Quraisy. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini bid'ahnya orang-orang Quraisy, ya. Dan Nabi SAW mengembalikan perilaku ibadah itu
sesuai dengan tuntunan Nabiullah Ibrahim dan tidak mengikuti perilaku mereka. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Baik, ini itu apa dari mungkin pertanyaan. ini cukup jelas menurut saya ini apa dari Allah ibarik fi. jawaban-jawaban. Hmm. Naam. Barakallahu Ustaz. Fikum barakallah. Jazakumullahu khairan. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fiik, Bung Abi yang telah menyumbangkan pertanyaan dan semoga jelas dan juga menambah keyakinan kita terhadap dinul Islam ini, terhadap sunnah Nabi SAW, terhadap apa yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, ataupun juga yang bertanya melalui chat maupun juga raise hand, kami persilahkan. Jika tidak ada, insya Allah akan diakhiri kajiannya. Dan sebelum diakhiri, kami mohon kepada jemaah tidak dulu log out ataupun juga left grup karena kami ingin menyampaikan ada informasi daurah yang dapat diikuti oleh seluruh jamaah. Baik, sebelumnya mungkin kepada Ustaz Zona yang sudah mengakhiri materi pada malam hari ini, sebelum diakhiri kajian, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, Allah ibarik fi. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, peristiwa pada tahun ke-8 Hijriyah. Yang itu akan diawali pembahasan itu dengan wafatnya Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wafatnya Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu materi kita yang akan datang. Itu adalah di antara peristiwa yang terjadi yang akan mengawali peristiwa di tahun ke-8 Hijriyah. Yang nantinya ada peristiwa lain seperti di syariat pengharaman khamar. Yaitu nanti kita akan bahas juga termasuk yang akan kita bahas pada materi yang akan datang. Jadi antum boleh memberi judulnya dengan peristiwa tahun ke-8 Hijriyah, wafatnya Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan subhanallah, ana pribadi ketika membaca, mengkaji peristiwa-peristiwa sirah ini, kemudian ana menyimak dari kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama atau kajian-kajian lain yang disampaikan oleh para ulama. Banyak hal-hal yang mungkin riwayat-riwayat atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bagi kita itu adalah suatu kejadian yang ya inilah salah satu keajaiban misalnya. Seperti yang antum pernah tangkap dari peristiwa kepulangan Nabi SAW dari Khaybar. Yaitu adanya seekor induk burung yang dia mengepakkan sayapnya ke tanah, mengais-ngais ke tanah. Ya, dan kemudian setelah itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang menyakiti induk burung ini? Ya, dan dengan mengambil anak-anaknya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, fulan yang mengambil kedua anak dari induk tersebut. Ya, mengambil anak burung. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa dia telah menyakiti burung tersebut. Ya, menyakiti. Subhanallah. Sampai Nabi Muhammad, faja'a hadhihi biwaladiha. Barang siapa yang menyakiti induk burung ini dengan mengambil anak-anaknya, ruddu waladaha ilaiha. Kembalikanlah anaknya kepada induknya. Burung itu mengais-ngais ke tanah, dia biasanya bisa terbang, tapi dia tidak mau terbang, artinya tertahan dengan anak-anaknya yang sedang diambil oleh sebagian sahabat. Dan subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Bahkan itu dirasakan oleh seekor burung. Bagaimana ibu tetaplah seorang ibu. Ketika anaknya diambil, tersakiti hatinya. Walaupun itu adalah seekor burung. Subhanallah. Subhanallah. Terkadang kita membaca peristiwa-peristiwa, kajian-kajian sirah, yang mungkin kita mendengar suatu cerita, suatu berita begitu saja. Namun di situ mengandung
pendalaman dalam hal hati, perasaan, keimanan, akhlak yang sangat mendalam bagi mereka-mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah terkait dengan Umarah binti Hamzah bin Abdul Muttalib, putri dari Hamzah. Bagaimana orang-orang hebat ini? Ali bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, saudara. Zaid bin Harithah, radhiyallahu anhum. Mereka berebut untuk mengasuh. Ya, apa yang terjadi kalau itu terjadi di zaman kita sekarang? Jangankan bicara keponakan, anak dari sepupu. Ibu kandung saja main dorong-dorongan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mau memelihara, siapa yang tidak. Ibu kandung. Sebagian kita sudah hidup tanpa hati. Sebagian besar kita hidup tidak memiliki hati. Hatinya sudah mati jauh sebelum orangnya mati. Namun hatinya para sahabat sangatlah hidup mereka. Jangan bicara ibu yang punya jasa yang demikian luar biasanya. Ayah yang punya jasa yang demikian hebatnya. Bahkan orang lain yang mereka Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Subhanallah ikhwafillah. Putri mereka. Putri beliau. Mereka berebut untuk mengasuhnya. Untuk menjaga kekeluargaan mereka. Silaturahim mereka. Yang inilah yang diantara hal-hal besar yang menjadikan mereka para sahabat radhiyallahu anhum menjadi manusia-manusia terbaik. Karena mereka memang dididik oleh manusia terbaik, guru yang terbaik, sahabat terbaik, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahilhamdu wal minnah. Semoga semakin hari semakin dibukakan hati kita untuk semakin mengenal hikmah-hikmah di balik kejadian-kejadian di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan semakin menghidupkan hati kita. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna untuk kajian pada malam hari ini yang telah dituntaskan pada pukul 21:48 waktu Indonesia Barat. Dan Masya Allah, putra-putri Ustadz sudah menunggu di rumah. Memang sudah ada di rumah ya. Maksudnya sudah menunggu ya, ada yang ingin diklonin, ada yang ingin ditemanin dan lain sebagainya. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. kami jika Ustadz ingin live duluan, kami persilahkan Nah, karena Anda mohon pamit ya sedang kepada antum dan ikhwan yang lain. baik. Hayakumullah. Apa namanya Assalamualaikum Ustazana warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam Fiikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, jemaah sekalian, demikianlah perjumpaan kita dengan Ustazana Al Hasan Bawazir. Namun sebelum beranjak, kami ingin sampaikan terlebih dahulu tentang program daurah yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Daurah ini insya Allah akan membahas kitab A'lamus Sunnati Al-Masyuratil I'tiqadi At-Ta'ifah An-Naji'atil Mansyurah, karya Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Em, untuk daurah ini insya Allah akan dibimbing oleh asatiz salah satu asatiz di buku mengaji, kalau tidak salah oleh Ustadz Faisal Mista insya Allah. Dan daurah ini terbuka untuk umum dan gratis bagi yang serius ingin mengikuti kajian ini secara tuntas. Hanya akan dilakukan, insya Allah hanya akan dituntaskan dalam 6 kali pertemuan. Dan waktunya insya Allah di bulan Zulqa'dah sampai dengan Zulhijjah 1445 Hijriah, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024, setiap hari Selasa dan hari Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di secara daring atau secara online dilaksanakan di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Dan untuk informasi ini telah kami sampaikan pula di chat box di Zoom meeting ini. Silakan jamaah dapat memeriksa ataupun juga mengecek chat box di Zoom meeting ini. Berikut juga pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui eh, link WA grup Bumiku Mengaji Ikhwan maupun juga WA grup Bumiku Mengaji Akhwat. Sekali lagi jemaah sekalian, Bumiku Mengaji mengundang kepada jemaah sekalian untuk mengikuti kajian ataupun juga daurah kitab yang
ditulis oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah. Insya Allah kajiannya akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024 sebanyak 6 kali pertemuan. Insya Allah gratis bagi jamaah yang ingin serius untuk mengikuti daurah ini. Kemudian pelaksananya setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat selama 6 kali pertemuan. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Kami haturkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian pada malam hari ini. Berikut juga partisipasinya untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua atas ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita dapatkan selama mengikuti kajian bersama Bumiku Mengaji. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kekhilafan, dan terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.